Hai adik-adik semuanya, kembali lagi bersama saya pada video pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga video kali ini dapat membantu dan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dimana pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Sebelumnya tentu kamu sudah mempelajari bagaimana mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Jadi pada video ini kamu akan diajak untuk menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia materinya. Iya. Untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif, ada beberapa unsur yang harus kamu perhatikan, ya. Di mana unsur yang pertama adalah pendahuluan atau pembuka pada suatu pidato, ya. Dan yang kedua, isi dari suatu pidato. Isi pidato tersebut, ya. Dan yang terakhir adalah penutup dari suatu pidato. Kira-kira dari bagian ini semua apa-apa saja yang harus kita perhatikan? Kita bahas satu persatu. Iya, yang pertama, pendahuluan atau pembuka, ya. Apakah pidato memiliki pembuka yang kuat? Ya, apakah pidato memiliki pembuka yang kuat? Ada 5 unsur yang harus diperhatikan atau dipenuhi, ya, untuk menyampaikan pembuka yang kuat. Kira-kira bagaimana, ya, supaya tercipta suatu pendahuluan atau pembuka yang kuat pada saat menyampaikan pidato persuasif? Yang pertama, pidato tersebut harus mampu merebut perhatian. Merebut perhatian siapa? Tentu saja merebut perhatian dari si pendengar atau audiens, ya. Melalui pernyataan yang dramatis mungkin, ya, atau bisa juga dibantu dengan visual, ya, audio visual, ya, supaya audiens merasa tertarik, ya, tertarik dengan penampilan dari si pembawa pidato. Dan yang kedua yang harus diperhatikan adalah bagaimana hubungan dengan audiens, ya. Bagaimana pembuka itu menghubungkan dengan audiensi, ya. Menunjukkan kesamaan mungkin atau empati kepada audiens, ya. Rasa empati kepada audiens itu bisa menghubungkan antara si pembicara dengan audiens. Kemudian bicara tentang kelayakan, ya. Bicara tentang kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik, ya, sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Lakukan dengan santun dan berdasarkan data, ya. Dengan menunjukkan kelayakan, maka audiens tanpa ragu akan mendengarkan si pembicara. Setelah kelayakan, tujuan, ya. Jelaskan apa harapan setelah pidato tersebut selesai diperdengarkan, ya. Jadi tujuannya jelas. Kemudian peta jalan, ya. Apakah pidato tersebut mengatakan kepada audiens
pokok-pokok pikiran dari pidato ya. Jadi pada pembuka suatu pidato yang baik itu harus menyampaikan pokok-pokok pikiran dari pidato yang akan disampaikan. Ini dia untuk pendahuluan atau pembuka. Kemudian isi pidato ya. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran disertai dengan alasan. Ya, alasannya itu untuk apa? Untuk meyakinkan atau mendukung suatu pandangan. Ya, dengan demikian orang-orang yang mendengarkannya tentu merasa percaya. Ya. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis dan dikenal audiens. Ya. Jangan kamu memberikan contoh yang tidak dikenal oleh audiens. Selanjutnya, penutup dari pidato ya. Penutup pidato yang baik biasanya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan secara ringkas dari hal yang disampaikan ya. Tak terhindar ya bahwa audiens itu pasti ada beberapa audiens yang ketinggalan atau tidak menyimak beberapa poin yang disampaikan pada pidato persuasif. Jadi sebaiknya pada bagian penutup si pembicara menyampaikan simpulan secara ringkas dari apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, permintaan maaf jika terdapat kesalahan ya. Jadi pembicara yang baik ya, pembicara yang baik tanpa disadari pernah melakukan kesalahan-kesalahan baik disadari ataupun tidak. Nah, jadi ada baiknya pada bagian penutup si pembicara melontarkan kalimat permintaan maaf ya jika terdapat kesalahan pada saat dia menyampaikan pidatonya. Dan yang terakhir adalah salam penutup ya. Salam penutup wajib dituturkan sebagai salam perpisahan atau tanda berakhirnya pidato yang disampaikan. Nah, pada buku paket atau buku cetak adik-adik semuanya yang berada di halaman 39 ya, yang berada dalam 39, kamu diminta untuk membuat laporan mendengarkan pidato dari radio atau televisi atau dari sumber lain. Mungkin yang terkenal saat ini adalah YouTube ya. Tugas ini bertujuan agar kamu mendengarkan gambaran cara orang berpidato. Nah, tugas ini juga sebagai latihan menangkap isi gambaran cara Tugas ini juga sebagai latihan untuk menangkap isi pidato ya. Bagaimana cara kita, kecepatan berpikir kita untuk menangkap isi dari suatu pidato ya. Kemudian kamu mengisi format yang telah disediakan sebagai bentuk laporan mendengarkan pidato ya. Di situ ada tema pidato ya. Tema pidato mungkin kamu mendengarkan tema tentang hiburan atau politik atau lingkungan atau sosial, budaya dan lain-lain ya. Kemudian pembicaranya siapa ya? Pembicaranya siapa? Nah, kemudian waktu tayang atau waktu siar ya, tuliskan tanggal, bulan dan tahun serta pukul berapa. Kemudian bentuk sapaan yang digunakan. Ya, sapaan yang digunakan mungkin menggunakan kata halo, hai, halo semuanya, hai semuanya, selamat siang, selamat sore ya. Nah, kamu tuliskan sapaan yang digunakan.
Kemudian bentuk salam yang digunakan. Iya, salam itu banyak sekali ya. Ada salam sejahtera untuk kita semua. Contoh ya. Ada salamnya dengan menggunakan kalimat yang berupa agamis ya, bersifat agama ya. Kemudian rangkuman. Nah, kamu menuliskan rangkumannya, rangkuman dari pendahuluan, rangkuman dari isi, dan penutup. Bagaimana adik-adik semuanya? Saya yakin kalian bisa untuk ini ya. Jangan lupa mengerjakan latihannya supaya kamu menjadi penulis dan pembicara yang hebat. Sekian untuk materi pada video ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Salam semangat belajar.